nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini wajib bersyukur kepada Allah, bukan sekedar bersyukur secara zahir, tapi kita harus betul-betul bersyukur zahir wa batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu tidak pernah lepas dari perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapan kita dengan berbuat kebaikan sedikit apapun bisa menghapus segala dosa-dosa kita semua. Karena selama 24 jam terus terang kita semua ini masih banyak melakukan dosa. Entah itu dosa yang kita sengaja maupun itu dosa yang tidak kita sengaja. Timbangan dosa yang kita punya ini sangat berat, terutama dosa yang tidak nampak. Kalau dosa yang nampak mungkin masih ditegur oleh orang sekitar kita, ya, ditegur istri, ditegur suami, atau ditegur orang tua kita. Tapi kalau dosa yang tidak nampak, ini hanya kita yang tahu, hanya kita sama Allah yang tahu. Kotornya hati kita, setiap detiknya kita mikir apa, mau berbuat apa, itu semuanya Allah Maha tahu atas segala isi hati kita. Jadi setiap detik kita ini tidak akan pernah jauh, tidak akan pernah aman dari pandangan syaitan. Paham ya? Kita ini setiap detik selalu ingin disesatkan atau dibisiki oleh syaitan bagaimana iman kita ini bisa rusak, bagaimana iman ini bisa rusak. Akhirnya nafsu ini dibisiki oleh syaitan supaya iman yang ada di dada ini bisa rusak. Ini bahayanya. Kalau iman ini sudah rusak, na'udzubillah min dzalik. Kalau iman kita ini sudah rusak, sudah, kita ini akan dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ingat, Allah ini Maha Pengampun, Allah ini Maha Besar rahmatnya dari segala perbuatan dosa yang kita kerjakan. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, kalau kebaikan ini membuat Allah ridho, maka akan melebur segala dosa-dosa kita. Tapi ingat, sekecil apapun perbuatan dosa,
Kalau kita meremehkan dosa itu bisa-bisa menghapus semua amal ibadah kita. Hati-hati. Makanya jangan pernah meremehkan. Setiap kita melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah, langsung beristighfar kepada Allah. Setelah istighfar kok berbuat lagi, bagaimana? Yang penting minimal bertobat. Karena umur ini gak tentu. Takutnya setelah kita bertobat sudah terampuni dosa-dosanya terus mati. Ayo, masa tahu kita? Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk bertobat. Makanya Rasulullah mengajarkan di saat kita melakukan maksiat, suruh langsung membaca istighfar astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub. Itu dengan diresapi, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, dari segala maksiat, dari segala dosa-dosa yang hamba kerjakan, min jamil ma'asi wa dzunub. Paham ya? Setiap detik setan itu ingin berusaha bagaimana si fulan atau si fulana ini menjadi orang yang membangkang, menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, sehingga orang ini sudah lupa akan nilai iman yang sudah Allah berikan kepadanya. Setan itu satu, iblis itu yang membisiki kita itu satu. Karena setan ini sudah pinter, sudah tahu kondisi kelemahan kita, akhirnya nafsu kita ini sudah melebihi setan. Setan ini hanya ibarat gitu loh ya, cuman mantuli nafsu kita. Karena apa? Nafsu ini memang Allah ciptakan seperti itu. Nafsu ini senang barang api, nafsu ini senang barang enak. Karena hal yang enak, nafsu itu memang Allah ciptakan seperti itu. Suruh sujud berdiri, itu nafsu. Suruh jalan duduk, suruh tidur bangun, itu nafsu. Memang Allah menciptakan nafsu seperti itu, Allah taruh di setiap manusia. Makanya di saat manusia sudah bisa menundukkan nafsunya, nafsu ini adalah sebuah makhluk yang Allah taruh di dada kita, supaya manusia ini bisa menggiring nafsunya dengan iman yang sudah Allah beri kepada kita. Jadi manusia ini ada nafsu, ada iman. Lihat nafsu itu kepingin nuruti pikirannya, sekiranya saya enak, saya nuruti enak, itu nafsu. Tidak mikir mudaratnya, tidak mikir akibatnya, itu nafsu. Makanya disinilah titik kita manusia menghambakan kepada imannya. Iman ini nang Allah Ta'ala apa menghambakan ke nafsunya. Kalau menghambakan ke nafsunya, ya besok akan tetap ada balasannya sendiri-sendiri. Kalau orang mengikuti nafsu, maka Allah hukum, maka Allah akan beri ganjaran seperti ini. Kalau manusia ini mengikuti imannya, akan seperti ini. Itu sudah ada konsekuensinya masing-masing. Makanya pentingnya di sini ada sebuah senjata, sebuah pengaman yang namanya zikir.
nafsu ini gaib, iman itu gaib. Iya orang. Maksiat itu gaib. Orang berbuat maksiat dengan maksiat berupa dohir, itu timbulnya dohir itu dari gaib, bisikan nafsu birahi kita. Ini kalau tidak bisa Anda kendalikan, jangan salahkan kalau Anda nanti mendapatkan adab dari Allah Ta'ala. Sampai yang dikasih nikmat, diremehkan, dilalaikan, wah cuma gini saja, wah cuma. Jangan salahkan kalau adab Allah langsung turun, karena adab itu akan menyakitkan kalau manusia ini sering meremehkan. Pentingnya kita mempunyai zikir, mempunyai seorang guru, mempunyai kegiatan-kegiatan seperti ini. Tujuannya apa? Yo, tujuannya biar antum-antum ini bisa perang iso menang ambil nafsu. Ojo bahas ganjaran, ojo bahas pahala. Jangan bahas kalian itu untuk urusan hajat, apalagi keinginan, apalagi mau masuk sur, ongkosnya nggak nyampe. Paham nggak? Jadi tujuan berzikir ini ya, bagaimana kita itu sama-sama belajar bisa membentuk menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Hamba yang sebenarnya itu apa? Kalau kita menyadari akan kehambaan kita kepada Allah, sadar kalau kita itu seorang hamba yang mempunyai kewajiban sebagai seorang hamba. Apa kewajiban seorang hamba? Allah sudah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'budun. Allah menciptakan kita bukan untuk kaya, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari apapun. Yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala apa? Hanya semata-mata kita disuruh beribadah. Loh, ibadah itu banyak, gitu loh. Yang namanya ibadah sekiranya membuat Allah ridho, apa yang membuat Allah ridho itu semuanya ibadah. Paham? Jadi jangan pernah takut, jangan pernah mencari sesuatu yang sudah Allah jamin. Apa yang sudah Allah jamin? Apa yang sudah Allah jamin? Saya mau tanya. Rizki. Apalagi? Jodoh, pati. Kita sudah tahu kok ilmunya kok. Iman kita ini sudah tahu kalau semuanya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk hidup, semua apapun yang ada di muka bumi ini, yang punya akal, yang punya pikiran, yang tidak punya, hewan sekalipun, bahkan makhluk yang ada di dalam batu pun tidak akan pernah kelaparan. Terus gimana kita kalau nggak kerja? Ya kerja aja. Siapa yang nggak nyuruh bekerja? Memang ayat ini Allah menjamin untuk kita itu dapat rezeki. Bukan maksud Allah itu nyuruh kalian nggak kerja. Jemput itu rezeki, uang itu jemput dengan Allah memberikan sebuah alat, sebuah media,
sebuah syariat, yaitu pekerjaan setiap individu sudah Allah kasih masing-masing, tapi ojo nyembah burger. Nah ini masalahnya. Yang membuat Allah murka ini kita nyembah pekerjaan, leka kerja gak mangan, leka mangan mati, cari nih ngomong. Enak ini ngomong nanti. Kalau nggak kerja nggak kaya, tapi kata siapa banyak orang nggak kerja kaya. Ayo itu kata apa? Kalau nggak makan mati, banyak orang nggak makan hidup. Kenyataannya banyak orang makan, ya ujung-ujungnya tetap mati. Berarti kan bukan makanan yang memberikan kehidupan. Iya benar. Ayo kita belajar mengupas sedikit-sedikit. Kita belajar tauhid, belajar memahami sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apakah kita ini sudah mampu, sudah bisa mengenal nafsu dan iman kita selama ini? Ayo, aku yuk belajar. Oh, udah belajar. Sampai kapan? Udah sampai mati. Oh, belajar. Dan inilah tujuan dikir. Antum belajar dikir tariqah, mempunyai seorang mursyid. Ya ini tujuan dikir ke sana. Di saat kita sudah bisa mengendalikan nafsu, apa hadiah kalian? Apa? Anda akan dicintai oleh Rasulullah. Anda akan dicintai oleh Allah. Apakah ada kenikmatan yang melebihi dari kalian dicintai oleh Allah dan Rasulullah? Saya mau tanya, apakah ada nikmat yang melebihi itu? Ayo tahan nafsu kalian yang sekiranya membuat kalian itu jauh dari Allah, yang sekiranya perbuatan itu membuat Allah murka, membuat Rasulullah murka. Gak malu kita tuh di hadapan Rasulullah besok. Kalau kita selalu mengikuti nafsu kita, amarah kita, apakah gak malu kita besok di hadapan Rasulullah? Seandainya besok kita ini sudah mati bertemu dengan Rasulullah, di saat kita itu banyak dosa berlumuran di dalam diri kita mau bilang apa di hadapan Rasulullah? Ayo saya mau tanya kan tuh. Mau bilang apa kalian ke Rasulullah? Ya Rasulullah, saya banyak dosa, tolong ya Rasulullah. Gak malu kalian? Rasulullah itu sudah lebih perjuangannya kepada kita. Cintanya Rasulullah, perjuangan Rasulullah kepada kita untuk nanggung semua dosa umatnya, untuk mentobati setiap malam. Air mata Rasulullah itu hanya diberikan kepada kita. Apakah ini balasan kita kepada Rasulullah? Gak malu kalian? Di saat kalian ingat atas ini, insya Allah tidak akan mampu kalian ini mau mencoreng, mau menyakiti Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan malu kalian, dengan perbuatan-perbuatan dosa kalian. Ayo tambah iman kalian, tambah muhabbah kalian kepada Allah, tambah muhabbah kalian dengan kepada Rasulullah. Biar apa? Biar ada rem, minimal meminimalisir nafsu hewan kita, biar gak terlalu mengikuti nafsu. Ayo, Rasulullah ini luar biasa cintanya, pengorbanannya kepada kita. Masa kita tuh mau mempermalukan Rasulullah terus di hadapan Allah? Rasulullah bangga akan umatnya, Rasulullah bangga akan kita sebagai umatnya. Mana balasan kita kepada Rasulullah? Mana? Tunjukkan muhabbah kalian kepada Rasulullah. Jangan turuti nafsu itu, jangan ikuti nafsu yang sesaat.
Jangan ikuti nafsu yang sesaat, yang sekiranya nafsu itu membuat kalian tidak diridhoi Allah, yang sekiranya perbuatan itu membuat kalian terbakar besok. Gak malu kalian kepada Rasulullah. Ayo, pandangi diri kalian itu, lihat dalam diri kalian itu. Ingat kedua orang tua kalian yang melahirkan kalian. Bagaimana cita-cita kedua orang tua kita supaya anaknya ini menjadi anak yang selamat dunia akhirat, yang mempunyai cita-cita bagaimana anaknya bisa menjadi orang yang bermanfaat, bisa menjadi orang yang besok bisa berkumpul bersama anak-anaknya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini balasan kalian kepada kedua orang tua kalian, terutama kepada Rasulullah? Ayo, otak kalian tuh pakai, iman kalian tuh pakai. Apakah terus seperti ini kalian itu? Ayo belajar untuk meningkatkan kualitas iman ini. Bagaimana Rasulullah tambah cinta kepada kita. Itu saja. Kalau sudah Rasulullah bangga kepada kita, itu sangat luar biasa. Ayo tunjukkan bagaimana kalian bisa membuat Rasulullah itu bahagia. Karena besok satu-satunya makhluk yang hanya bisa memberikan pertolongan kepada kita semua hanya Rasulullah. Kedua orang tua kita tak ingat kepada kita. Jangan permalukan Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan kita. Ayo belajar lebih dewasa, belajar lebih menahan nafsu. Ayo, jangan cuma di lisan dong. Tancapkan pikir kalian, tancapkan muhabbah kalian kepada Rasulullah. Kalau kalian betul-betul cinta, betul-betul muhabbah kepada Rasulullah, betul-betul muhabbah kepada Allah, insya Allah mulut kalian, badan kalian, mata kalian tidak akan merugikan kepada orang lain, tidak akan merugikan kepada dirinya sendiri. Ayo sama-sama belajar. Semoga kita semua bisa menjadi umat, bisa menjadi manusia yang bisa membanggakan, membahagiakan kedua orang tua kita, bisa membahagiakan, bisa membanggakan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu yang kita harapkan, bagaimana kita ini bisa membahagiakan Rasulullah. Ya, semoga kita semua bisa terus tetap istiqomah. Amin. Bisa terus istiqomah, bisa terus Allah bimbing ke jalan yang Allah ridhoi, sehingga kita semua, anak-anak kita semuanya, keluarga kita semuanya bisa digolongkan orang-orang yang husnul khotimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kalau ada hal yang salah, itu murni dari saya pribadi. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad